Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah sholatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran amsilati seperti biasa, mari kita awali dengan membaca umul kitab, hadiahkan kepada Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in wabil husuh mu'allif amsilati wa ali baiti wa dzurriyyatihi wa yu'awinu ala nashr hadal kitab lahumul fatihah. Anakku sekalian, setelah kalian membaca rumus-rumus jilid 1, 2 sampai jilid 5 yang disaring dalam tatimah 1, setelah itu kalian menghafal langkah-langkah penting dalam praktek, maka saatnya untuk pertemuan kali ini adalah untuk menerapkannya dalam kalimat atau kalimat apa saja yang penting bahasa Arab gitu ya. Baik, bisa dibuka halaman 37. Contoh kaidah perkata, ini penyaringan sudah selesai. Nah, ini ada kalimat di sini. Innamal ilmu bitta'allumi. Dalam 3 langkah penting dalam praktek itu adalah menentukan bayangan titik atau koma beserta awal kalimat. 2, membahas kata per kata, ada 4 dan seterusnya. Yang ketiga itu merangkai dan menerjemahkan. Langkah 1, pada kalimat ini menentukan bayangan titik beserta awal kalimat. Titiknya adalah, ini andaikan ditulis seperti ini di bawah. Titiknya adalah innama, ini sudah ada jawabannya. Maka setelah titik disebut awal kalimat. Awal kalimatnya adalah al-ilmu. Kalian masih ingat innama ini adalah bayangan titik yang menyertai apa? Mubtada atau fil fa'il. Nah, silakan cek sendiri. Kalau sudah ketemu bayangan titik yang menyertai mubtada atau fi'il, maka berikutnya itu biasanya apa? Nah, jadi saya ulang lagi, titiknya adalah innama. Awal kalimatnya adalah al-ilmu. Terus ini yang di garis bawah lalu ada tanda segitiga, ini adalah kata yang akan kita bahas. Langkah kedua setelah menentukan titik dan awal kalimatnya adalah membahas kata per kata sampai pada titik koma berikutnya dengan memperhatikan apa saja wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan domir pada isim atau fiil, kaidah hukum perkata. Coba diingat-ingat, al-ilmu ini masih bahas ini ya, yang kata yang di garis bawah dan di segi 4 ini adalah ada al atau huruf jer setelah huruf nida, ada ta, ada mim tambahan, adalah ciri daripada isim. Maka berarti al-ilmu adalah isim karena ada al di sini. Nah, ini cirinya. Nah, setelah itu dibahas terus hukumnya apa? Kira-kira termasuk isim yang mabni atau yang mu'rob? Ya, ini hukumnya mu'rob. Setelah itu terapkan rumus A2, ma'rifat apa nakiro, ya ma'rifat gitu kan ya. Terus mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mufrad musanna apa jamak? Mufrad. Ya. Setelah itu mengikuti wazan apa? Al-ilmu. Ini alnya dibuang, tambahan di depan al dibuang, di belakang dibuang, tambahannya kalau ada akhiran ya, awalan dan akhirannya dibuang. Sudah tahu kan cara menentukan awalan al-mamimu, tapi di sini untuk menentukan wazan cukup alnya saja. Terus akhirnya una, ina, atun, atin dan ta itu termasuk akhiran, tidak usah dihitung. Berarti tinggal ain lam mim mengikuti wazan apa ilmu itu, isim fa'il, isim maf'ul, apa masdar, atau yang menentukan kamus itu penerapan rumus A2. Setelah itu artinya apa dicari dalam kamus pada huruf ain lam mim dan seterusnya. Nah, soal yang kedua ini kebetulan adalah contoh isim ini ya, yang di atas. Berarti saya ulang lagi, ini contoh yang isim. Kalau ada al di awal kalimat maka menjadi mubtada. Ini kan ada al, ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Setelah mubtada pasti ada
khobar. Yang mana khobarnya? Kata setelahnya. Begitu dan seterusnya. Contoh soal yang berupa fi'il fa'il. Langkah 1 titiknya adalah, ini ada bacaan laqad ja'akum rasulun, titiknya adalah laqad. Ingat, laqad itu yang menyertai apa? Fi'il madi atau mudhari'. Laqad pasti masuk pada fi'il madi. Ya, biasanya setelah laqad pasti fi'il madi. Awal kalimatnya adalah ja'ah, ada laqad. Langkah kedua ada laqad. Dalam kaidahnya dhamir rafa mudhari diakhiri tati tu baik tak sukun. Nah, itu kan sudah ada ciri-cirinya adalah fi'il madi. Berarti jaa adalah fi'il madi. Fi'il madi hukumnya apa? Mabni. Ya, dasarnya apa? Wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya wa aradu mudhari'an inariya dan seterusnya. Kalau fi'il madi ini bisa ditasrif luwawi dan istilahi. Ja'a tasrif luwawi. Ja'a ja'a ja'u ja'at ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tunna ji'tu ji'na. Tentukan bayangan domirnya lagi. Ja'a tasrif nomor berapa lo? Ja'a berarti nomor 1. Berdomir apa nomor 1? Huwa huma. Nomor 1 adalah huwa. Berarti ja'a berdomir huwa. Fi'il madi hukumnya mabni. Nah, langkah ketiga ini contoh kaidah perangkaian. Setelah fi'il pasti ada fa'il, gitu kan? Fi'il madi fa'il hukumnya apa? Rafa, dan pasti berupa isim. Kalau isim bedakan dan seterusnya, ma'rifat nakirahnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jama' dan seterusnya ya. Setelah fi'il fa'il adalah pelengkap. Pelengkap hukumnya apa? Nasab. Apa saja yang nasab? Pelengkap yang nasab 6 bilangannya dan seterusnya. Dan pasti berupa isim. Ingat, dan pasti berupa isim. Pelengkap pasti berupa isim. Kaidah dhamir mufasil nyampel pada fi'il hukumnya menjadi maf'ul bih. Nah, ja'ah ini fi'il madi. Ini ada kum dhamir mutasil. Kalau gandeng dengan fi'il maka kedudukannya menjadi maf'ul bih. Tetapi kalau dhamir mutasil gandeng dengan isim maka kedudukannya menjadi mudhaf ilaih. Ingat ya. Terus ini fi'il pelengkap. Rasulun menjadi apa? Menjadi fa'il. Jadi nanti ke belakang kalau ada kita praktek pada kalimat atau bab tertentu dalam kitab kuning, nanti kalau lingkaran ini tandanya titik, hanya mempermudah saja. Garis bawah itu adalah tandanya awal kalimat. Tanda kotak seperti ini wajib ya. Ini kata yang dibahas. Nah, demikian untuk materi hari ini. Silakan kalian baca sendiri. Minggu depan nanti akan saya berikan keterangan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di YouTube-nya itu ya, pertanyaan. Dan jangan lupa absennya untuk hari ini taruh di kolom komentar, tulis nama lengkap dan nomor absennya ya, nama lengkap dan nomor absen di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.